Hari ini hadir lagi pack baru, 200 pemain over the top Pas A. Pack ini berisi 2 pemain epic dan 2 pemain showtime. Nama packnya mengindikasikan pemain yang mampu mengaktifkan keahlian permainan umpan lambung. Pemain epic di sini adalah Marco van Basten, Frank Rijkaards, sedangkan showtime-nya ada Lautaro Martinez dan Nicolo Barella. Keempat pemain ini masuk ke dalam tier Triple S. Di dalam pack ini ada pemain tier Triple S, ditambah 1 pemain tier S, 6 pemain tier A, dan 2 pemain tier B. Pack ini termasuk pack link up, yang mana nanti akan terhubung dengan manajer yaitu Fabio Capello di tahun 91 dan 92. Ia bisa melink up pemain center forward pembulu gol dan DMF orkestrator dengan gaya main serangan balik atau umpan panjang. Secara vote, 27 voters mengatakan tidak perlu gacha, berbanding 12 voters yang mengatakan ini kayaknya perlu digacha. Kalau mau dapat epic, persentasenya juga sedikit banget ya, 1%. Showtime juga kecil, 1%. Highlightnya 4%, sisanya 93%. Kamu dipastikan mendapatkan pemain standar. Namun pack ini mendapatkan rating 3 dari 5 ya. Setelah sekian lama kita cuma dapat rating 2, akhirnya ada pack yang lumayan worth it lagi di rating 3. Kenapa? Dari pack ini kita bisa ngelihat ranking 4 pemain yang di show. Yang pertama Marco van Basten masuk tier 1 ranking 10. Frank Rijkaards masuk tier 1 ranking 10, Lautaro Martinez masuk tier 2, Nicolo Barella masuk ke tier 2. Jadi untuk kartu epicnya ini worth it ya, karena mereka masuk top 10, sedangkan showtime-nya memang masuk kelas showtime, yaitu tier 2, rata-rata showtime di tier 2. Disclaimer terlebih dahulu, statistik menyesuaikan racikan masing-masing dan perbandingannya berdasarkan sumber yang didapat, jadi silahkan follow supaya kamu dapat info yang sama. Kita mulai dari Marco van Basten. Center forward, overallnya 106, dia punya double special skill, phenomenal finishing, momentum dribbling. Van Basten dari Belanda, klubnya AC Milan, gaya pemainnya pemburu gol. Secara statistik, offensive awareness dan finishingnya sangat spesial, ball control dan speed akselerasinya juga sangat bagus, kicking powernya juga bagus. Dia punya momentum dribbling yang sangat membantu untuk ngegocek-gocek di depan gawang. Phenomenal finishingnya juga terbantu nanti karena finishingnya sudah sampai 95 dan kicking powernya 96. Ini akan sangat membantu dia untuk menendang secara akurat, bahkan dalam keadaan goyang pun masih bisa oke. Kalau dibandingkan dengan Van Basten sebelumnya, ada kenaikan yang lumayan banyak di ball control dan dribbling. Ada aspek yang turun juga sebetulnya, seperti headingnya. Tapi kicking power, lompatan, dan fisiknya ada peningkatan. Jadi ini menjawab kenapa overall ratingnya naik. Selanjutnya ada Frank Rijkaards, DMF dengan double special skill, Fortress Visionary Pass. Dia dari Belanda, klubnya AC Milan, dan gaya bermainnya orkestrator. Kemampuan bertahannya sebagai orkestrator, apalagi dia punya Fortress ya, itu termasuk bagus, dan Fortressnya akan membantu sekali, terutama staminanya 96, jadi harusnya tidak akan tergantikan sampai babak kedua. Visionary Pass-nya juga akan membantu karena umpan lambungnya sudah 90, kicking power-nya juga 90. Ini sudah cukup untuk membuat tendangannya bisa memecah samudra begitu. Kalau dibandingkan dengan Frank Rijkaards yang sebelumnya, ada kenaikan signifikan di stamina ya, physical contact, kicking power-nya juga naik 7 poin. Umpan rendah dan umpan lambungnya punya kenaikan drastis hampir 14 poin. Ini membuktikan Rijkaards punya kemampuan yang sangat baik dari sisi transisi bola dan pertahanan. Lautaro Martinez, showtime dari Argentina, klubnya Inter Milan. Dia punya double special skill, blitzcurler, dan phenomenal finishing. Ini kombinasi yang sangat bagus ya. Sebagai center forward, dia punya speed mentok 99, offensive awareness-nya 98, dan finishingnya 96. Ini bagus banget, walaupun dribbling dan umpan lambungnya kurang sekali. Tapi kalau diplot sebagai finisher murni, ini sudah sangat bagus. Terakhir, ada Nicolo Barella, DMF dari Italia, klubnya Inter Milan, gaya bermainnya orkestrator, dia punya special skill phenomenal pass. Seorang DMF punya special skill phenomenal pass. Bagus, tapi kurang spesial. Kemampuan umpan lambung dan umpan rendahnya sangat bagus, 92 ya, tapi sebagai seorang DMF aku ngerasa kemampuan bertahannya kurang. Dan dari aku pribadi, aku ngerasa ini pemain yang biasa sebetulnya kalau dibandingkan dari sisi level showtime maupun epic. Jadi kita skip aja. Mari kita bandingkan pemain-pemain lainnya. Frank Rijkaards, Barella. Kita bandingkan dengan para top orkestrator tahun lalu. Dan bisa dilihat ya bahwa secara kemampuan defensif Rijkaards cukup oke, tapi kalau dibandingkan dengan seorang Pirlo, masih lebih bagus Pirlo. Yang lebih mengagetkan lagi passingnya juga masih bagus Pirlo juga masih sama-sama punya visionary pass ya, kicking power juga bagus, akselerasi dan kecepatannya. Yang jauh membedakan adalah dari sisi stamina.
Ricard naik 6 poin, sisanya kalah sama Pirlo. Pirlo lebih bagus gitu maksudnya. Kalau dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya kayak Busquets, aku taruh Busquets di sini supaya jadi pembanding saja. Secara kemampuan defensif masih bagus Busquets, tapi kalau mau adu visionary pass, sebetulnya Busquets masih bagus ya. Cukup oke gitu, walaupun secara kekuatan tendangan tidak sehebat Ricard. Xavi tidak sebagus Ricard. Beckenbauer kemampuan defensifnya bagus sekali. Kalau Munchen juga tacklingnya bagus, lebih bagus dari Ricard malah. Speed dan akselerasinya juga masih bagus dari Ricard, cuma kalah 5 poin di umpan lambungnya. Dan dari sisi aku, kalau dilihat dari POV orang mendang-mending ya, kalau misalkan masih punya pemain orkestrator tahun lalu, Ricard tidak perlu diangkut. Tapi kalau misalkan kamu mau ya, Ricard cukup oke untuk diangkut. Bukan sesuatu yang jelek, bagus, spesial, tapi kalau menurut aku orkestrator, bukan seorang jangkar. Kalau dibandingkan dengan Marco van Basten, Lautaro Martinez, dan top forward player tahun lalu, ada Ronaldo, Pele, Puskas, Messi, Adriano. Secara kesadaran menyerang justru bagus Van Basten dan Martinez ya. Artinya kalau misalkan ada bola, mereka lebih cekatan untuk mengejar bola itu. Dari aspek penyelesaiannya juga Martinez lebih baik. Artinya persentase untuk ngebobol gawang lawan itu jauh lebih besar. Dan dari sisi kecepatan Van Basten nggak lebih baik ya. Van Basten ini sama kayak Ronaldo secara kecepatan. Cuma yang bikin Van Basten kalah di sini adalah aspek sundulannya. Lompatannya cukup tapi bukan yang spesial, cuma 80 sama kayak Adriano, Pele gitu ya. Tipikal penyerang darat begitu. Sebetulnya sama seperti Lautaro Martinez juga. Sundulannya cuma 77, lompatannya 83 gitu. Bagus di darat dan ya tipikal striker darat gitu. Kalau dibandingkan dengan Ronaldo, headingnya 96, lompatannya 96, jadi masih jauh. Kita geser ke pemain bansos. Di sini Batistuta bahkan lebih bagus untuk serangan udaranya ya. Lompatannya 88, headingnya 91. Walaupun kecepatannya nggak terlalu bagus. Kemudian ada pemain-pemain L kecepatan. Di sini kalau dibandingkan secara kecepatan, Van Basten kalah. Martinez masih bisa menyaingi, cuma dari banyak aspek pemain-pemain kecepatan ini biasanya ball controlnya kurang, sedangkan Van Basten malah ball controlnya lebih bagus dari mayoritas pemain Epic di tahun lalu. Jadi secara kesimpulan, pack ini menurut aku layak untuk dikasih bintang 3, kalau dibandingkan dengan gambar bintang 2 sebelumnya ya, ini bintang 3-nya layak gitu. Mungkin kalau misalkan jadi bintang 4 juga cukup oke, masih oke lah, cuma ya tetap bintang 3 ya, karena persentasenya yang harusnya 150 jadi 200. Mungkin lemahnya di sana. Karena dari 4 pemain ini semuanya triple S, bagus-bagus semua. Tapi menurut aku Barella nggak masuk ke triple S ya. Mungkin double S atau ya double S oke lah ya. Tapi Van Basten, Ricard, Lautaro Martinez ini memang beneran triple S gitu. Martinez dan Van Basten sama-sama penyerang darat, tapi Martinez punya kecepatan. Van Basten lebih ke momentum dribbling dan olah bolanya, jadi bisa ngegocek sana-sini. Frank Rijkaard punya kemampuan defense yang bagus, bisa membuat transisi serangan berpindah dari kanan ke kiri lewat visionary pass-nya. Pack ini akan sangat worth it untuk kalian pecinta skuad Italia, terutama yang mengumpulkan pemain AC Milan dan Inter Milan secara bersamaan. Karena dalam satu pack ada 2 klub tersebut, tapi kalau buat kaum mendang-mending ya, seperti aku gitu ya. Seperti yang tadi aku bilang ya, top card di sini cuma 3. Van Basten, Frank Rijkaard, Lautaro Martinez. Dan di sini Ricard bisa sampai menyentuh 107, yang mana 107 itu adalah rating pemain big time epic di tahun sebelumnya, Messi, Suarez, Neymar. Maka ini jadi pertimbangan bahwa aku pribadi memberikan estimasi akan ada top card yang menyentuh 108 maupun 109. Ekspektasinya adalah Messi big time epic itu akan menyentuh 109, 110, dan mungkin Ronaldo Nazario, Zidane itu bisa menyentuh angka 107, 108. Kalau kamu mendang-mending, alangkah baiknya save koin kalian untuk mengejar pemain-pemain terbaik. Dan kalau dari sisi aku, pack ini worth it tetepan. Tapi kalau buat kamu mendang-mending, alangkah baiknya nunggu. Apalagi kalau misalkan kamu nyari center forward terbaik, tunggu aja Ronaldo Nazario. Kalau masih mencari DMF terbaik, aku nggak tahu ya ada pemain hebat apa lagi ya. Tapi kalau center forward, Ronaldo Nazario bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau kamu cuma mau center forward terbaik, aku sarankan skip pack ini dan kita tunggu nama-nama besar lainnya. Setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini, atau kalian punya pandangan sendiri? Tulis di kolom komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.